Hai halo, gimana ceritanya satu keputusan dari Indonesia bikin industri sawit Malaysia kelimpungan? Kenapa ekspor CPO dihentikan dan apa dampaknya di pasar dunia? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Soalnya di balik berita ini tersimpan cerita besar tentang kekuatan ekonomi, ketahanan pangan, dan strategi jangka panjang. Tenang aja, bahasanya santai, gak ribet, dan pastinya bikin kamu makin ngerti soal sawit dan perannya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Pertama-tama kita kenalan dulu sama tokoh utama di cerita ini, yaitu CPO alias crude palm oil, atau dalam bahasa sederhananya minyak sawit mentah. Ini bukan minyak goreng yang udah siap pakai ya, tapi bahan dasarnya. CPO itu diproses dari buah kelapa sawit dan jadi bahan baku untuk macam-macam produk, minyak goreng, sabun, margarin, kosmetik, bahkan biodiesel. Dan kabar baiknya, Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia. Kita nyumbang lebih dari 55% total produksi global. Di posisi kedua adalah Malaysia. Jadi dua negara tetangga ini sebenarnya adalah pemain utama dalam industri sawit dunia. Walaupun sama-sama penghasil sawit, hubungan antara Indonesia dan Malaysia di industri ini tuh kayak kompetitor sekaligus partner. Unik kan? Jadi gini, Malaysia punya industri pengolahan yang canggih dan sebagian pabrik di sana mengandalkan pasokan CPO dari Indonesia. Kenapa? Karena walaupun Malaysia juga punya kebun sawit, kapasitas produksinya belum tentu bisa nutupin kebutuhan semua sektor. Jadi Indonesia tetap jadi salah satu pemasok utama buat mereka. Terus, kenapa Indonesia tiba-tiba menghentikan ekspor CPO? Jawabannya simple, tapi dampaknya besar. Waktu itu harga minyak goreng di dalam negeri naik tajam, banyak masyarakat ngeluh, stok di pasaran susah dicari, dan harga udah nggak masuk akal. Pemerintah akhirnya ambil langkah drastis, stop sementara ekspor CPO dan turunannya. Tujuannya jelas, mengamankan pasokan dalam negeri, menstabilkan harga, dan meredam keresahan masyarakat. Tapi tentu aja, keputusan ini tuh menimbulkan efek samping yang nggak kecil, baik di dalam negeri maupun ke negara lain, termasuk Malaysia. Nah, begitu Indonesia stop ekspor, Malaysia langsung kena imbasnya. Beberapa industri pengolahan yang biasa impor CPO dari Indonesia mulai kesulitan cari pasokan. Produksi minyak goreng, margarin, hingga biodiesel pun ikut melambat. Kalau rantai pasok terganggu, otomatis biaya produksi naik dan itu berdampak langsung ke harga jual. Di beberapa titik, pabrik bahkan terpaksa mengurangi aktivitas operasional. Sementara di pasar harga minyak goreng ikut naik, meskipun nggak separah di Indonesia waktu krisis kemarin. Keputusan itu juga punya dampak ke dalam negeri Indonesia. Ketika ekspor dihentikan, penampungan CPO di dalam negeri jadi penuh. Alhasil, permintaan turun dan harga TBS, tandan buah segar yang dijual petani pun ikut anjlok. Banyak petani sawit kecil yang terdampak, mereka bingung mau jual kemana, karena pabrik pengolahan juga mulai pilih-pilih. Jadi ini kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi niatnya bagus supaya minyak goreng terjangkau, tapi di sisi lain petani dan pelaku industri hilir ikut kena tekanan. Gak cuma Indonesia dan Malaysia, pasar global juga ikut terganggu. Sebagai dua pemain utama di industri sawit, kebijakan dari Indonesia ini bikin harga minyak sawit dunia melonjak. Negara-negara yang biasa impor dari Indonesia kayak India, Tiongkok, Pakistan harus cari alternatif pasokan atau siap-siap bayar lebih mahal. Jadi satu langkah dari Indonesia bisa berdampak ke seluruh dunia. Malaysia nggak tinggal diam, mereka mulai cari alternatif pasokan CPO dari negara lain, meningkatkan produksi dalam negeri, bahkan mempercepat program replanting sawit agar hasil panennya lebih optimal. Tapi proses ini tuh butuh waktu dan biaya, dan tetap saja Indonesia masih jadi pemain yang sulit tergantikan dalam jangka pendek. Kalau dilihat lebih jauh, penghentian ekspor ini juga bisa dilihat sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia ingin naik level. Gak cuma ekspor bahan mentah, tapi juga dorong hilirisasi, yakni pengolahan CPO menjadi produk jadi di dalam negeri.
Dengan begitu, nilai tambahnya lebih tinggi, peluang kerja meningkat, dan ketergantungan pada pasar ekspor bisa dikurangi. Beberapa langkah udah mulai terlihat seperti pembangunan pabrik minyak goreng skala besar di berbagai daerah, penguatan distribusi, hingga pengembangan biodiesel. Dari kejadian ini ada beberapa hal menarik yang bisa kita ambil. 1. Pasar global sangat sensitif terhadap keputusan negara produsen utama. 2. Ketahanan pangan dan energi perlu strategi jangka panjang, bukan cuma respon sesaat. 3. Kemandirian industri dari hulu sampai hilir itu sangat penting. Dan terakhir, kita juga bisa lihat bahwa kerjasama antar negara itu tetap dibutuhkan, karena ekonomi global itu ibarat jaring. Kalau satu titik terganggu, yang lain ikut goyah. Jadi, sawit bukan cuma soal minyak goreng di dapur kita. Ia adalah komoditas strategis yang bisa menggerakkan ekonomi, membuka peluang, sekaligus menciptakan tantangan global. Kalau kamu suka video-video ini yang membahas isu ekonomi, perdagangan, dan industri dengan cara yang santai tapi informatif, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai.